Perkenalkan Pak, nama saya Leona Saragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum 3. Pada bagian yang pertama, terdapat struktur node dan atribut kelas linked list. Nah, di sini konsep dasar linked list ini yaitu merupakan struktur data linear yang terdiri dari sekumpulan node yang saling terhubung melalui pointer. Nah, berbeda dengan array yang menyimpan elemen secara berurutan di memori, linked list ini menyimpan elemen di lokasi memori yang tidak berurutan. Nah, tapi di setiap node penyimpanan alamat atau pointer ke node berikutnya, dia menyimpan tidak berurutan. Dan misalnya, setiap mata rantai itu merupakan sebuah node dan setiap mata rantai terhubung ke mata rantai yang berikutnya. Nah, di sini terdapat deklarasi package dan kelasnya. Yang pada baris pertamanya ini dalam file yang dalam file linked list ini merupakan sebuah deklarasi package. Package dalam Java ini berfungsi sebagai folder yang mengorganisir kelas-kelas yang terkait dalam satu kelompok. Dan di sini kita mendeklarasikan package del.ifs24019. Nah, kelasnya ini berada di dalam hierarki folder del. Dan subfoldernya itu merupakan ifs24019. Nah, selanjutnya di sini terdapat kita mengimport java.util.hasset yang yang merupakan sebuah import yang diperlukan karena salah satu studi kasus yaitu metode remove duplicate. Yang metode remove duplicate ini menggunakan struktur data hasset untuk melacak nilai-nilai yang sudah ditemukan. Nah, hasset ini dipilih karena operasi pengecekan dan penambahan elemennya itu dilakukan dalam waktu O1, sehingga membuat algoritma penghapusan duplikatnya itu menjadi efisien. Selanjutnya, di sini ada deklarasi kelas dan atributnya. Nah, di sini ada public class linked list. Di kelas linked list ini dideklarasikan dengan modifier public dan yang berarti kelas ini dapat diakses dari package manapun. Dan di dalam kelas ini terdapat 3 atribut utama, yaitu dan semua atribut utamanya itu dideklarasikan dengan private. Atribut pertamanya itu ada private node head yang merupakan pointer atau rujukan ke node pertama di dalam list. Nah, biasanya selalu dimulai dari head. Kenapa? Karena kita tidak ingin kode dari luar kelas itu bisa mengubah head sembarangan. Makanya kita buat di sini headnya itu private. Dan bias- biasanya dapat merusak struktur listnya itu secara keseluruhan. Nah, atribut keduanya itu ada private node tail. Atribut ini merupakan pointer ke node terakhir di dalam list yang menambahkan elemen di akhir list sehingga operasinya itu bisa dilakukan dalam O1 atau waktu konstan tanpa perlu traverse dari head hingga ke akhir list. Nah, atribut ketiga itu ada private integer long. Nah, di atribut ini kita menyimpan jumlah node yang ada di dalam list dengan menyimpan length secara eksplisit, kita tidak perlu menghitung panjang list setiap kali dibutuhkan. Yang misalnya akan menghemat waktu dari ON menjadi O1. Selanjutnya terdapat inner class node. Inner class node-nya itu
Di sini ada static class node. Nah, pada bagian inner class node ini mendefinisikan inner class node yang merupakan cetakan atau blueprint untuk setiap elemen dalam list. Nah, di sini terdapat kata kunci static yang pada deklarasi kelas node berarti node-nya itu dapat diakses dari luar kelas linked list tanpa harus membuat instance linked list terlebih dahulu. Nah, mengapa? Karena app.java itu perlu mengakses tipe node untuk menyimpan return value dari beberapa metode. Nah, di sini terdapat field pertama, yaitu integer value, yang merupakan data yang disimpan oleh si node tadi. Nah, dalam pengimplementasian ini kita menggunakan integer, tapi biasanya dapat berupa tipe data apapun. Nah, field kedua, node next, yang merupakan pointer ke node berikutnya di dalam list. Nah, di sini tipe datanya itu adalah node, yang merupakan contoh self-referential structure, yang strukturnya itu merujuk ke dirinya sendiri. Nah, nilai teksnya ini adalah nul yang berarti tidak menunjuk kemana-mana atau tidak ada node berikutnya. Selanjutnya ada constructor node. Konstruktornya ini dipanggil setelah membuat node baru. Nah, pernyataan this.value sama dengan value ini mengassign nilai yang diberikan ke field value milik node. Dan di sini this digunakan untuk membedakan antara parameter metode dengan field kelas yang namanya sama. Nah, di sini yang selanjutnya terdapat bagian konstruktor get head, get tail, get length, print list. Nah, yang pertama ada konstruktor linked list. Pada konstruktor linked list ini merupakan metode khusus yang dipanggil secara otomatis ketika kita membuat objek baru dengan kata kunci new. Nah, konstruktor linked list ini menerima satu parameter bertipe integer yang merupakan nilai dari node pertama. Nah, di sini ada node new node sama dengan new node value. Di sini kita membuat node pertama menggunakan blueprint node yang sudah didefinisikan. Nah, di sini terdapat new yang mengalokasikan memori untuk node ini di heap memori Java. Node ini yang akan memiliki nilai sesuai parameter yang diberikan, dan next-nya itu akan otomatis nol. Selanjutnya, kita set head untuk menunjuk ke node baru yang dibuat. Nah, karena ini merupakan node pertama dan satu-satunya, maka sekaligus menjadi node terdepannya. Selanjutnya, kita juga men-set tail untuk menunjukkan ke node yang sama. Kenapa head dan tail ini menunjuk ke objek yang sama? Karena ketika listnya itu hanya punya satu node, node-nya tersebut adalah sekaligus node pertama dan terakhir. Dan yang terakhir di sini kita menginisialisasi panjang listnya itu dengan nilai 1. Nah, karena sudah ada satu node yang dibuat. Metode selanjutnya ada metode getHead, getTail, dan getLength. Nah, ketiga metode ini merupakan helper method yang bersifat informatif. Nah, masing-masingnya itu mencetak informasi tentang state atau kondisi listnya itu saat ini. Dan metode getHead ini mengakses atribut head yang merupakan pointer ke node pertama lalu mencetak value-nya. Selanjutnya ada metode getTail yang melakukan hal serupa namun untuk node terakhir. Dan metode getLength yang fungsinya untuk mencetak jumlah node saat ini. Nah, ketiga metode ini memiliki kompleksitas big O, O1 yang artinya waktu eksekusinya itu selalu konstan. Dan tidak peduli seberapa banyak node di dalam listnya itu, karena kita langsung mengakses atributnya itu tanpa traverse. Selanjutnya di sini terdapat
metode print list. Nah, pada metode print list ini bertanggung jawab untuk mencetak semua baris, semua nilai yang ada di dalam link konsol. Nah, yang pertama kita membuat variabel temp yang bertipe not yang awalnya menunjuk ke head. Nah, mengapa kita tidak langsung menggunakan head untuk iterasi? Karena kita karena jika kita menggeser head, maka kita akan kehilangan referensi ke node-nya, yaitu ke node pertama dan untuk selamanya, maka akan kehilangan. Dan variabel temp itu yang merupakan salinan pointer yang aman untuk digeser. Selanjutnya, di sini kondisi loop untuk mengecek apakah temp masih menunjuk ke suatu node. Nah, ketika tempnya ini menjadi null, berarti kita sudah melewati node terakhir dan loop yang berhenti. Nah, untuk next dari node terakhir merupakan null. Nah, sehingga setelah mencetak node terakhir, tempnya itu sama dengan temp.next yang bernilai null dan loop terakhir. Selanjutnya di sini kita akan mencetak nilai dari node yang sedang ditunjuk oleh temp. Setelah mencetak nilai tadi, maka kita akan menggeser temp ke node berikutnya, yang merupakan langkah traversal, yang merupakan kita maju satu langkah di dalam list. Nah, Big OON ini harus mengunjungi setiap node satu persatu dari head sampai null. Selanjutnya, ada metode append dan remove last. Di sini, pada metode append, kita menambahkan node baru di bagian akhir atau ekor dari list, yang merupakan salah satu operasi yang paling sering digunakan. Nah, pertama kita membuat node baru dengan nilai yang diberikan. Node ini awalnya tidak terhubung ke siapapun. Dan selanjutnya kita mencek apakah listnya itu sedang kosong, yang merupakan penanganan kasus khusus atau edge case yang sangat penting. Nah, jika listnya itu kosong atau kita langsung melakukan tail.next sama dengan new node tanpa pengecekan, maka programnya itu akan crash dan dengan null pointer exception karena tailnya itu masih null. Selanjutnya, jika listnya itu kosong, node baru akan menjadi satu-satunya node sehingga sekaligus menjadi head dan tail. Nah, di sini jika listnya itu tidak kosong dan kita menyambungkan tail yang ada saat ini ke node yang baru, artinya node yang sebelumnya menjadi ekor yang sekarang menunjuk ke node baru. Nah, setelah disambungkan, kita geser pointer tail untuk menunjuk ke node baru, karena node baru inilah yang sekarang yang menjadi ekor listnya. Selanjutnya menambahkan counter length yang karena kita telah menambahkan satu node. Nah, di sini Big O1 itu karena kita langsung akses tail tanpa perlu traverse, yang merupakan alasan kenapa kita menyimpan pointer tail. Nah, selanjutnya di sini ada remove last. Remove last ini yang merupakan untuk menghapus node di akhir list. Nah, metode remove last ini menghapus node terakhir dari list dan mengembalikan node yang dihapus. Nah, metode ini sedikit lebih kompleks karena perlu mencari node sebelum ekor. Penanganan edge case-nya yaitu yang pertama, jika listnya itu kosong, tidak ada yang perlu dihapus dan langsung kembalikan null. Yang kedua, ketika menggunakan dua pointer temp-nya adalah node yang sedang kita periksa dan pointer pre-nya adalah node sebelum temp, keduanya mulai dari head. Dan yang ketiga, loop-nya ini berjalan selama temp masih memiliki node berikutnya. Yang artinya kita berhenti ketika temp sudah berada di node terakhir, yaitu saat temp.next sama dengan 0. Nah, di sini dalam setiap iterasi, pre-nya itu menyimpan posisi temp saat ini sebelum temp maju ke depan. Dan dengan cara ini, saat temp tiba di node terakhir, pre berada tepat satu langkah di belakangnya, yaitu di node kedua dari akhir. Setelah loopnya selesai, kita set
tail menjadi pre, yaitu node yang sebelum node terakhir, node ini sekarang menjadi ekor yang baru. Lalu memutus koneksi dari ekor baru ke node yang akan dihapus dengan mengaset next-nya menjadi null. Nah, setelah decrement, jika listnya itu masih kosong, kita set head dan tail ke null untuk membersihkan referensinya. Dan mengembalikan node yang dihapus yang berguna untuk bagi kode pemanggil yang ingin mengetahui nilai node yang dihapus. Di sini big OON-nya itu harus traverse dari head sampai hampir akhir list, yang merupakan kelemahan dari linked list. Double linked list ini mengatasi menjadi 01 dengan pointer pref. Selanjutnya ada metode prepend dan remove first. Di sini metode prepend ini menambahkan node baru dari awal atau kepala dari list. Nah, operasi ini mirip dengan append, namun posisi penyisipannya itu berbeda. Nah, buat di sini yang pertama dia membuat node baru dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya, penanganan add case-nya itu, jika listnya itu kosong, sama seperti append, node baru menjadi head sekaligus tail. Nah, selanjutnya, new node.next sama dengan head ini merupakan langkah kuncinya. Sebelum kita menggeser head, kita harus terlebih dahulu menghubungkan node baru ke head yang lama. Nah, jika kita menggeser head dulu baru menghubungkan, maka kita akan kehilangan referensi ke node lama. Setelah node barunya itu terhubung ke head lama, barulah kita geser head untuk menunjuk ke node barunya. Nah, sekarang node barunya itu adalah kepala list. Di sini big O1-nya langsung akses head tanpa perlu traverse. Dan prepend pada linked list ini jauh lebih cepat daripada insert di awal array yang butuh menggeser semua elemen. Selanjutnya di sini ada metode remove first, yaitu untuk menghapus node di awal listnya. Add case-nya di sini dia merupakan list kosong dan selanjutnya dia menyimpan referensi ke head lama yang akan dihapus ke dalam variabel temp-nya yang supaya kita bisa mengembalikannya nanti. Dan selanjutnya di sini menggeser head ke node berikutnya. Yang sekarang node kedua itu menjadi head yang baru. Dan setelah itu kita akan memutus koneksi node yang dihapus dari list. Yang berfungsi untuk membantu garbage collector Java membersihkan memori yang tidak terpakai. Dan jika setelah penghapusan listnya menjadi kosong, set tail-nya itu ke nol juga. Terus di sini dia return temp yang merupakan untuk mengembalikan node yang dihapus tadi. Dan di sini big OO1-nya itu langsung akses head. Remove first-nya itu jauh lebih cepat dari remove last karena tidak perlu traverse. Selanjutnya ada metode get dan set. Di sini metode get mengembalikan node yang berada pada posisi indeks tertentu di dalam list. Nah, perlu dipahami kalau indeks dalam linked list ini dimulai dari 0, sama seperti array. Validasi input yang sangat penting. Nah, jika indeks negatif atau melebihi atau sama dengan panjang list, maka indeksnya itu tidak valid dan kita kembalikan 0. Nah, di sini terdapat OR yang jika salah satu kondisi terpenuhi, validasinya itu gagal. Nah, mulai traversal dari head, di sini not temp sama dengan head. Selanjutnya terdapat loop. Loopnya ini maju sebanyak indeks langkah dari head. Nah, jika indeks sama dengan 0, loopnya ini tidak dieksekusi sama sekali dan kita langsung mengembalikan head. Nah, jika indeksnya itu sama dengan 2, kita maju 2 langkah dari head. Lalu di sini terdapat temp sama dengan temp.next yang dalam setiap iterasi menggeser temp satu langkah ke depan. Lalu mereturn tempnya yang setelah loopnya itu selesai, tempnya itu berada tepat di posisi indeks yang diminta. Di sini big OON-nya itu harus traverse satu persatu. Nah, berbeda dengan array yang O1,
karena array-nya ini menggunakan indeks berbasis alamat memori langsung. Sedangkan linked list-nya itu harus berjalan dari awal. Selanjutnya di sini ada method set. Method set di sini mengubah nilai dari node yang berada di posisi indeks tertentu. Nah, metode ini memanfaatkan metode get yang sudah ada, sehingga di sini kondisinya sangat singkat dan efisien. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan metode get untuk mencari node di posisi indeks. Nah, jika indeksnya itu tidak valid, get-nya itu akan mengembalikan null. Selanjutnya kita mengecek apakah node-nya itu ditemukan. Nah, jika null berarti indeksnya itu tidak valid. Lalu kita dapat mengubah nilai node karena temnya itu merupakan referensi ke node asli di dalam list. Yang perubahannya itu langsung berefek kepada listnya. Selanjutnya di sini terdapat return true atau false yang merupakan metode untuk mengembalikan boolean. Nah, true ini jika berhasil dan false itu jika indeksnya itu tidak valid. Yang memberitahu kode pemanggil apakah operasinya ini berhasil atau tidak. Nah, big O-O-N di sini karena memanggil metode get yang memiliki kompleksitas ON. Selanjutnya ada metode insert. Metode insert di sini yang untuk menyisipkan node di posisi tertentu. Nah, metode insert ini menyisipkan node baru di posisi indeks tertentu, yang merupakan salah satu operasi yang paling kompleks karena harus menangani berbagai kasus. Yang pertama itu ada validasi. Validasi di sini indeksnya itu tidak boleh negatif atau lebih besar dari length. Dan perhatikan kalau indeksnya itu boleh sama dengan length yang merupakan kita menyisipkan di akhir yang setara dengan append. Nah, di sini add case-nya itu jika indeksnya itu sama dengan 0, kita delegasikan ke metode prepend yang sudah ada. Nah, jika indeksnya itu sama dengan length, kita delegasikan ke metode append. Nah, dengan ini kita tidak perlu menulis ulang logika yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya, di sini kita dapat mencari node yang berada sebelum posisi sisip. Nah, kenapa indeksnya itu -1? Karena kita perlu menghubungkan node sebelumnya ke node baru. Nah, baru baru node barunya ini ke node yang tadinya di posisi indeksnya. Selanjutnya kita dapat menghubungkan node baru ke node yang tadinya berada di posisi indeks. Nah, urutannya ini sangat penting karena kalau kita melakukan time.next sama dengan new node yang dulu, kita akan kehilangan referensi ke node yang seharusnya menjadi penerus node baru. Yang terakhir di sini kita menghubungkan node sebelum posisi sisip ke node baru. Sekarang node barunya itu sudah bersambung dengan benar ke kedua sisinya. Selanjutnya di sini ada metode remove. Nah, metode remove di sini untuk menghapus node di posisi tertentu. Nah, add case-nya itu jika indeksnya sama dengan 0, delegasikan ke remove first. Dan jika indeksnya itu sama dengan length, -1, yaitu node terakhir. Delegasikan ke remove last. Selanjutnya di sini kita dapat mencari node yang sebelum node yang akan dihapus. Dan node yang akan dihapus itu merupakan node tepat setelah pref. Nah, di sini kita dapat menghubungkan pref-nya langsung ke node setelah temp melalui atau melompati node yang akan dihapus. Selanjutnya kita di sini temp.next sama dengan 0 yang merupakan untuk memutus koneksi node yang akan dihapus dari list untuk membantu garbage collection-nya. Selanjutnya di sini ada konsep dan implementasi reverse. Nah, metode reverse ini membalik seluruh urutan array
membalik seluruh urutan listnya sehingga not terakhirnya itu menjadi pertama dan sebaliknya. Nah, algoritmanya ini menggunakan 3 pointer yang karena hanya satu memerlukan satu kali traversal dengan ruang O1. Nah, di sini baris 1, 2, 3, di sini kita menukar head dan tail. Pertama-tama kita menukar posisi head dan tail menggunakan variabel temp yang sebagai perantara, yang merupakan langkah persiapan agar head dan tail-nya itu sudah benar setelah proses pembalikan pointer. Nah, selanjutnya di sini kita siapkan 2 pointer tambahan yang di sini ada pointer after digunakan untuk menyimpan sementara not berikutnya. Nah, sebelum kita memutus koneksi, pointer before-nya ini menyimpan not sebelum kita memutus koneksi. Nah, pointer before-nya itu menyimpan not sebelum temp-nya itu dalam arah baru, yang awalnya 0 karena not terakhir setelah reverse-nya itu tidak memiliki penerus. Lalu kita iterasikan sebanyak length kali yang mengunjungi setiap node-nya. Di sini menyimpan referensi ke node berikutnya sebelum kita membalik pointer. Nah, tanpa ini, setelah kita membalik pointer next, kita tidak bisa maju ke node berikutnya. Di sini kita dapat membalik ke arah pointer next. Membalik ke arah pointer next. Yang sekarang menunjuk ke node sebelumnya dalam arah baru, bukan node berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat menggeser before maju. Before sekarang adalah temp saat ini. Lalu menggeser temp ke node berikutnya menggunakan after yang sudah disimpan. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Di sini yang pertama ada find middle node. Find middle node ini merupakan teknik two pointer. Nah, metodenya ini menggunakan teknik two pointer yang sangat populer. Nah, idenya ini terinspirasi dari slow pointer bergerak satu langkah, fast pointer bergerak dua langkah. Nah, ketika fast mencapai akhir, slow-nya ini pasti berada di tengah. Nah, slow pointer ini maju satu langkah per iterasi. Lalu fast pointernya ini maju dua langkah per iterasi, dan kondisi while di sini untuk memastikan fast-nya itu tidak nol. Dan di sini terdapat fast.next sama dengan 0 yang untuk memastikan fast-nya itu masih bisa maju dua langkah. Nah, kedua kondisi ini mencegah null pointer exception. Selanjutnya terdapat hash loop. Hash loop di sini merupakan algoritma Floyd Cycle Detection yang juga dikenal sebagai tortoise and hare algorithm yang mendeteksi apakah ada loop atau lingkaran di dalam list. Nah, jika ada loop, fast pointernya itu akan terus berputar dan akhirnya menyusul slow pointer dari belakang. Nah, sehingga keduanya itu akhirnya menyusul. Nah, akhirnya yang keduanya akan bertemu. Nah, jika tidak ada loop, fast-nya itu akan mencapai 0. Di sini terdapat if slow sama dengan fast, return true. Nah, jika kedua pointernya ini bertemu di node yang sama, berarti ada loop. Di sini kita perhatikan, kita membandingkan referensi objek, bukan nilainya. Karena kita ingin tahu apakah keduanya itu berada di node yang sama. Selanjutnya, di sini ada teknik gap pointer. Phase-nya ini diberi jarak awal sejauhkah langkah dari slow. Nah, kemudian
keduanya itu bergerak bersama. Ketika fase-nya itu mencapai nol, yaitu melewati not terakhir, slow-nya pasti berada tepat ke posisi dari akhir. Nah, kenapa di sini K langkah? Karena jika fase-nya itu sudah K langkah di depan slow, dan keduanya itu bergerak bersama ketika phase-nya itu mencapai akhir. Dan jarak antara slow dan akhir sama persis dengan jarak awal phase dan slow, yaitu K. Selanjutnya di sini ada partition, rim duplicate, binary to decimal, reverse between. Nah, semuanya ini memiliki big O, ON waktu. Dan remove duplikatnya ini menggunakan ON ruang tambahan karena set. Dan lainnya itu O1 ruang. Sebelumnya di bagian partition ini, kita membagi list menjadi dua bagian, yaitu nilainya itu lebih kecil dari X dan nilai yang lebih besar sama dengan X. Nah, tekniknya ini membuat dua dummy node yang sebagai kepala list sementara. Selanjutnya di sini traverse list yang memasukkan ke list yang sesuai lalu menggabungkan. Misalnya di sini ada input 2 ke 8, 5, 6, 9. Maka di sini partitionnya itu 6. Dan outputnya itu menjadi 2, 5, 8, 6, 9. Selanjutnya di sini ada remove duplicate. Nah, di remove duplicate ini kita menghapus nilai yang sudah pernah muncul. Nilai yang sudah pernah muncul di sini menggunakan teknik hasset yang untuk tracking nilai yang sudah dilihat O1 per operasi. Nah, misalnya jika inputnya 1, 1, kedua, ketiga, kedua, lalu ke 1, lalu ke 4, maka output yang dihasilkan itu adalah 1, kedua, 3, dan 4. Nah, selanjutnya ada binary to decimal. Binary to decimal ini untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal, seperti yang tadi, dan tekniknya itu 6, 6, 6, 6 itu sama dengan 6 dikali 2 ditambah bit shift kiri plus tambah bit baru. Nah, di sini misalnya jika kita punya input 110 ke 0 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 1. Maka dia akan menjadi 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3 dan menjadi 2 dikali 2 ditambah 0 sama dengan 6. Maka outputnya itu adalah 6. Selanjutnya ada reverse between. Reverse between ini yaitu untuk membalik sebagian list dari indeks SRC ke TGT. Nah, dummy node-nya itu dijumlahkan dengan pointer manipulation. Misalnya, jika inputnya itu 1, 2, 3, 4, 5, maka reverse between-nya itu adalah 1, 3. Dan outputnya adalah 1, 4, 3, 2, 5. Selanjutnya, perbedaan not DLL dengan not LL. Perbedaan utama antara linked list dan double linked list di sini terletak antara struktur node-nya. Nah, jika node linked list-nya itu hanya punya satu pointer, yaitu next ke depan. Nah, tapi untuk node double linked list itu punya dua pointer, yaitu next ke depan dan prev ke belakang. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya di node linked list-nya itu dia hanya satu arah saja. Nah, di sini kalau dia linked list
Di sini dia static class not, integer value, not next. Nah, sementara kalau dia double linked list, di sini terdapat juga dia terdapat not next dan not pref. Yang dimana not next-nya ini dia untuk ke depan dan not pref-nya itu untuk ke belakang. Sementara tadi di linked list.java dia tidak ada, not pref-nya itu tidak ada untuk ke belakang. Nah, selanjutnya pada append double linked list. Pada append double linked list, di sini perbedaannya hanya pada satu baris, yaitu ada pada new node.pref.tail. Di sini, new node.pref sama dengan tail. Nah, setelah sambungan tail.next ke node baru, kita juga harus menyambung arah sebaliknya, yaitu node baru yang harus tahu bahwa tail lamanya itu merupakan node sebelumnya. Selanjutnya perbedaannya itu ada lagi pada remove last. Di sini remove last. Nah, pada link list, remove last-nya itu tadi hanya membutuhkan ON karena harus traverse dari awal untuk menemukan node kedua dari akhir. Nah, sedangkan pada double link list, di sini kita cukup menggunakan tail sama dengan tail.pref yang merupakan langsung pindah ke node sebelumnya dalam O1. Nah, inilah nilai dari pointer pref-nya. Selanjutnya, perbedaan dengan linked list dengan double linked list terdapat pada method get. Method get di sini menggunakan pada DLL ini menggunakan optimasi bidirectional traversal yang jika indeksnya itu berada di paruh pertama listnya, maka kita mulai dari head ke depan. Nah, jika indeksnya itu berada di paruh kedua, kita mulai dari tail ke belakang menggunakan pointer pref yang memotong rata-rata jumlah langkah menjadi separuhnya. Contohnya, jika listnya 100 node dan get 90, kalau link listnya itu pasti butuh 90 langkah dari head. Sementara double link list hanya butuh 9 langkah mundur dari tail. Lebih dari 10 kali lebih cepat daripada link list. Selanjutnya di sini perbedaannya terdapat pada method insert. Nah, di method insert ini di sini kita tahu yang pertama di sini ada new node.pref sama dengan before. Di sini kita new node-nya itu tahu siapa yang sebelumnya. Dan ada juga new node.next sama dengan after. New node-nya itu tahu siapa yang sesudahnya. Selanjutnya ada before.next sama dengan new node dan after.pref sama dengan new node. Yang before-nya ini arahkan ke new node dan after-nya ini tahu siapa sebelumnya sekarang. Nah, insert pada double linked list ini harus update 4 pointer, yang 2 kali lebih banyak dari linked list. Nah, urutan update-nya ini sangat penting karena harus set pointer new node terlebih dahulu sebelum mengubah pointer before dan after, agar kita tidak kehilangan referensi. Selanjutnya ada metode remove. Di sini di sini ada temp.next.pref sama dengan temp.pref. Yang node sudah temp-nya itu tahu siapa yang sebelumnya. Dan yang di bawahnya ini juga node yang sebelum temp itu tahu siapa yang sesudahnya. Nah,
Di sini, kalau misalnya pada linked list, kita hanya perlu mencari node sebelumnya secara terpisah dengan get index min 1. Nah, sementara pada double linked list ini cukup menggunakan temp.pref yang sudah tersedia. Kita bisa langsung menghubungkan node sebelumnya dan sesudahnya temp tanpa traversal tambahan. Selanjutnya, di sini studi kasusnya yang pada swipe first and last, di sini menukar nilainya bukan pointernya. Nah, di sini kita kenapa menukar value bukan pointernya? Jika kita menukar pointer, kita harus mengupdate minimal 6 pointer. Next dan pref dari head, next dan pref dari tail, serta next dari node sebelum tail dan pref dari node setelah head. Nah, jika kita mengupdate minimal 6 pointer tersebut, maka akan rawan bug dan menukar value jauh lebih sederhana dan menghasilkan efek yang sama persis. Nah, di sini Big OO1-nya itu langsung akses head, value, dan tail. Value tidak ada loop sama sekali. Selanjutnya di sini untuk reverse-nya, membalikkan semua pointer pref dan next. Di sini kita menyimpan pref lama dan pref yang sekarang itu menunjuk ke depan. Lalu next yang sekarang itu menunjuk ke belakang. Di sini kita menggunakan maju sama dengan pakai pref sama dengan next lama. Nah, pada double linked list ini kita bekerja dengan membalikkan pointer pref dan next pada setiap node, yaitu menukar fungsinya. Nah, pada baris current sama dengan current.pref, kita maju menggunakan pref karena setelah swap pref yang lama sudah menjadi next yang baru. Nah, jadi current.pref-nya itu sekarang menunjuk ke node berikutnya dalam arah sleep. Selanjutnya di sini ada metode ispalindrom yang untuk mengecek apakah listnya itu membaca nilai yang sama dari depan dan dari belakang. Di sini kita bisa traversal dari dua arah sekaligus. Di sini ada pointer forward yang mulai dari heart bergerak maju menggunakan next, dan pointer backward yang mulai dari tail bergerak mundur menggunakan pref yang hanya bisa dilakukan pada double linked list. Nah, pada linked list biasa kita harus reverse list dulu atau menggunakan stack yang membutuhkan ON ruang tambahan. Di sini loop length-nya 2 kali, kita hanya perlu memeriksa setengah list karena 2 pointernya itu bertemu di tengah. Nah, trade-off-nya itu antara DDL dan linked list. Double linked list ini lebih cepat untuk banyak operasi, namun membutuhkan memori lebih besar karena setiap node-nya itu harus menyimpan satu pointer tambahan, yaitu pref. Dalam pemilihan struktur data, kita harus mempertimbangkan kebutuhan operasi yang dominan dan batasan memorinya yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.